Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, Ibu mau minta kesepakatan dulu nih sama teman-teman untuk alokasi waktu yang akan kita laksanakan pada bimbingan klasikal hari ini 1 kali 30 menit. Apakah disetujui teman-teman? Setuju, Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang inti, Ibu mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Apa kabar semuanya baik? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat-sehat ya semuanya. Nah, karena semuanya baik, Ibu mau ada ice breaking sedikit nih. Nanti kalau misalnya Ibu bilang, bagaimana sehat? Kalian jawabnya sehat, sehat, sehat gitu ya, 3 kali. Oke, paham? Paham, Ibu. Oke, Ibu mulai ya. Bagaimana sehat? Sehat, sehat, sehat. Oke, semangat ya semuanya. Baik, di sini Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik dan tujuan yang akan dilaksanakan pada bimbingan klasikal hari ini, yaitu mengenai implementasi kemampuan memahami kenakalan remaja. Nah, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman teman-teman dalam memahami perilaku kenakalan remaja gitu. Adapun metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Nah, nanti Ibu akan memaparkan satu materi melalui PowerPoint dan satu video atau film pendek, dan nanti di akhir ada evaluasi. Jadi nanti teman-teman ditanya sama Ibu apa sih mengenai konteks materi yang hari ini dilaksanakan, untuk kalian jawab nantinya ya. Oke, sekarang Ibu mau share PowerPoint dulu. Nah, sudah ada ya teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau menjelaskan sedikit apa sih itu kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja itu menurut peneliti yang bernama Santrop menyatakan bahwa kenakalan remaja itu sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan yang kriminal, seperti itu ya. Lalu, apa saja sih aspek-aspek kenakalan remaja? Nah, ada 4 teman-teman menurut Jensen. Yang pertama itu ada perilaku yang melanggar hukum, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, lalu mencuri, merampok, atau memperkosa gitu ya. Dan masih banyak lagi perilaku yang melanggar hukum lainnya. Lalu yang kedua ada perilaku yang membahayakan orang lain dan diri sendiri. Yang pertama itu kayak kebut-kebutan di jalanan, terus ada melanggar rambu lalu lintas juga. Lalu ada juga yang membahayakan seperti merokok dan narkoba juga yang membahayakan diri sendiri juga orang lain. Lalu yang ketiga ada perilaku yang menimbulkan korban materi seperti mencuri, memalak, merusak fasilitas sekolah gitu ya kalau di lingkungan sekolah, atau bahkan merusak fasilitas umum yang lainnya. Dan yang keempat ada perilaku yang menimbulkan korban fisik, contohnya seperti tawuran antar sekolah atau bahkan berkelahi dengan teman di sekolah gitu. Lalu, bagaimana sih cara memahami dan menangani kenakalan remaja?
Nah, yang pertama itu kita harus bisa kontrol diri. Nah, kontrol diri di sini dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku, seperti kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi yang positif. Nah, di dalam video nanti itu akan ditayangkan ada seorang siswa yang terjerumus ke konsekuensi yang negatif. Nah, maka dari itu, untuk mencegah supaya kita tidak masuk ke dalam konsekuensi yang negatif, kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu. Lalu, selain kontrol diri, kita juga harus meningkatkan religiusitas, di mana religius ini adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang, ya, dalam diri kita. Nah, internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama, baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Nah, kepercayaan ini juga kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Karena kalau kita taat sama agama, percaya akan norma-norma yang dituliskan dalam Al-Quran, juga kita juga akan membatasi apa saja sih yang hal-hal yang gak baik dalam lingkungan remaja gitu. Nah, sudah beres teman-teman pemaparan di PowerPoint, kita lanjut ke video yang akan Ibu tayangkan. Nah, teman-teman nanti simak aja ya, nanti di akhir akan kita evaluasi bersama-sama. Tadi aku nggak sengaja. Ya, nggak apa. Kamu ada belajar di sini? Ya. Kamu sih kepo ya, nama aku siapa? Nama aku Eka. Siapa juga yang kepo? Oh, Eka. Nama aku David. Kamu kenal ya? Oh ya, siap. Iya. Itu rokoknya. Oh iya. Tipian, Apa? kamu kan banyak uang nih. Terus? Hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit. Hah? Minum-minum? Aku nggak biasa minum-minum. Coba kamu ajak David tuh. David, hari Senin pulangnya kita ke Warung Gede yuk. Ngapain? Ya biasalah, minum dikit-dikit doang. Hah? Minum? Minum kan nggak baik untuk kesehatan. Ya udah sih kalau kalian mau ikut. Tunggu. Ada apa? Skuy. Akiau. Tuh, apa nih udah habis? Slow, aku masih banyak uang kok. Beli lagi. Bener nih. Ya. Siap.
Eka begitu. Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan, kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi, jika pergaulan tersebut disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak membeli jamu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah selalu pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Nah, seperti itu teman-teman, tadi konsekuensi yang negatif itu efeknya nggak baik ya buat kita. Terus tadi juga dia setelah meminum minuman keras tuh efeknya pusing, terus jadi nggak sadarkan diri. Nah, itu hal yang nggak baik ya, perilaku yang menyimpang yang tidak patut untuk dicontoh. Oke, karena pemaparan materi dan video sudah selesai, Ibu mau evaluasi terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, coba ungkapkan ya bagaimana perasaan kamu setelah menerima materi tadi. Untuk Anissa, boleh ungkapkan perasaannya setelah menerima materi yang telah dipaparkan tadi? Baik Ibu, izin menjawab. Perasaan Anissa setelah menerima materi tadi, jadi merasa terbuka gitu Bu, terutama dalam memahami konteks kenakalan remaja itu sendiri, terutama lingkungan sekitar kita. Anissa juga tahu cara mengontrol diri yang tepat itu seperti apa, supaya gak terjadi perilaku-perilaku yang gak baik buat Anissa. Mungkin seperti Betul sekali ya. Kita juga jadi paham gitu ya, pemahaman kita bertambahlah sedikit gitu dalam konteks pemahaman kenakalan remaja. Selanjutnya, Ibu mau bertanya sama Iqbal dan Dinda, cuman Ibu pengen jawaban pertama dari Iqbal. Pertanyaannya, apa sih yang akan Iqbal lakukan setelah menerima materi yang tadi? Mungkin ya Bu, yang pertama kali Iqbal lakuin yaitu ngejauhi pergaulan yang nggak baik gitu Bu. Terus Iqbal juga harus bisa ngebedain apa yang bagus dan apa yang jelek buat diri Iqbal sendiri gitu Bu. Apalagi buat orang lain gitu. Karena kan kenakalan remaja itu gak baik Bu, efeknya gitu buat kita semua. Mungkin gitu Bu. Iya, betul. Kita harus menghindari ya, betul sekali. Terutama dalam konteks kenakalan remaja yang emang sensitif banget gitu di lingkungan kita, apalagi di sekolah. Lalu, Ninda, bagaimana Ninda? Apa yang akan Ninda lakukan setelah menerima materi tadi? Baik Ibu, mungkin apa yang akan Dinda lakukan setelah menerima materi ini tidak beda jauh dari yang tadi Iqbal katakan gitu ya Bu. Jadi di sini Dinda akan milah-milih dalam berteman, khususnya dalam lingkungan lah, mana lingkungan yang membuat kita lebih positif gitu, dan mana lingkungan yang membuat kita lebih negatif gitu. Selain itu juga mungkin Dinda akan membekali diri dengan ilmu-ilmu agama, terus kayak seperti yang tadi dikatakan gitu ya, lebih misalnya mengikuti kajian-kajian atau misalnya webinar yang kayak gitulah tentang bagaimana sih remaja seharusnya gitu kan ya Bu. Dan selain itu juga Dinda itu mungkin akan lebih ke menggunakan HP itu dengan positif gitu ya. Jadi si HP itu digunakan dengan misalnya searching tentang yang baik-baik lah. Mungkin seperti itu Ibu. Iya, betul sekali. Selain kita harus menjauhi pergaulan yang nggak baik, kita juga harus menerapkan norma-norma yang ada di agama kita. Mungkin Iqbal ada tambahan nggak? Kita cukup? Mungkin cukup Bu. Oke, kalau cukup, Ibu tutup saja karena
dalam konteks kenakalan remaja ini, kita harus meningkatkan kemampuan stimulus kita dalam berpikir. Kita harus membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita dan bagi orang lain. Kita juga selain bisa mengontrol stimulus atau cara berpikir kita harus meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan, baik itu keputusan untuk pribadi ataupun keputusan untuk orang lain. Seperti itu. Ibu tutup saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang dapat hadir di kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.